Saudara pakar intelijen Said Anton Ali Abbas bilang saling serang antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan sejak 75 hari ke belakang yang akhirnya melibatkan Kuwait dan Oman. Anton bilang saat ini kondisi genting karena adanya faktor Selat Hormuz dan serangan di Lebanon Selatan yang berkontribusi terhadap perang semakin panas. Berikut analisisnya. Kita harus membaca bahwa ini ada 4 insiden yang terjadi dalam waktu yang berdekatan. Pertama, memang dalam 72 jam terakhir Amerika Serikat sudah setidaknya 2 kali ya, 2 kali di 2 hari berturut-turut itu melakukan serangan ke wilayah selatan Iran, gitu ya, dekat pelabuhan Bandar Abbas itu yang pertama. Kedua, IRGC kemudian melakukan serangan, itu serangan balasan, tidak hanya kemudian kalau sebelumnya adalah ke aset militernya Amerika Serikat, dalam hal ini adalah drone dan juga pesawat, tapi kemudian kali ini itu juga serangan ditujukan ke aset militer yang digunakan di Kuwait. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu saja Kuwait itu kemudian mengaktifkan pertahanan udaranya. Jadi Kuwait menyatakan bahwa mereka mengidentifikasi ada drone dan ada misail yang tidak bersahabat, gitu ya. Dan keempat, tentu saja ada ancaman dari Trump. Kalau tadi kita ngelihat tayangan bagaimana Trump kemudian mengancam, memberikan ancaman kepada Oman yang selama ini juga dikenal sebagai salah satu mediator, gitu ya, mediator. Bagi saya empat insiden ini itu saling berkaitan satu sama lain ketika kita bicara apakah ini akan bereskalasi lebih tinggi atau tidak lebih tinggi, gitu. Itu satu. Kedua, memang kita juga harus melihat bahwa kondisi saat ini itu lumayan genting. Kenapa? Karena kemudian setidaknya ada 2 lapis ya, ada 2 lapis yang kemudian ikut saling mempengaruhi. Yang pertama adalah bagaimana kemudian kondisi di Selat Hormuz, gitu ya, apakah ini kemudian ada blokade dan lain-lain. Kedua adalah cerita di Lebanon Selatan, gitu, karena dua ini juga ikut berkontribusi apakah kemudian kondisi kali ini itu akan bereskalasi atau kemudian stay di status quo, gitu. Ini yang memang kemudian Mbak Valen yang kita harus perhatikan, apakah kemudian misalnya serangan retaliasi itu ya, serangan retaliasi itu kemudian menyasar ataupun juga ada collateral damage-nya ke wilayah-wilayah sipil. Nah, itu tentu saja kemudian salah satu potensi apa namanya eskalasi yang kemudian tidak terencana, gitu ya, unprecedented, gitu. Jadi ini yang jelas kemudian paling berbahaya kondisinya. Jadi kita tidak hanya sekedar menebak apakah ini eskalasinya kemudian kayak lalu atau kemudian ini tiba-tiba ada collateral damage yang kemudian itu memicu eskalasi lanjutannya, gitu. Hmm. Ini kan yang kita tentu saja kita tidak menghendaki, tapi lagi-lagi ini ada kekhawatiran, gitu. Ada kekhawatiran ketika serangan saling balas ini kemudian menimbulkan efek samping. Jadi collateral damage kepada wilayah-wilayah sipil, baik itu misalnya di Iran ataupun juga di Kuwait, gitu misalnya. Ya, Ini yang artinya kemudian perang ini semakin meluas ya Mas ya. Kalau Anda lihat dengan diksi ancaman Trump di Timur Tengah seperti terhadap Oman, jika ikut-ikutan Iran dan mengendalikan Selat Hormuz, ini dari ancaman Trump membuat Timur Tengah akan menjadi solid mendukung Amerika Serikat atau justru malah sebaliknya? ya, kalau saya melihat memang kawasan Timur Tengah ini seakan-akan kayak lagi dijepit, Mbak. Ya. Dijepit baik dari pihak Amerika Serikat maupun juga dari pihak Iran, gitu. Kenapa? Di satu sisi Iran kan sudah beberapa waktu lalu kan sudah bilang bahwa mereka tidak menghendaki adanya pangkalan Amerika Serikat di kawasan, pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan, gitu. Sementara kita tahu bahwa ada banyak pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan, gitu ya. Di sisi lain kalau misalnya mereka kan kenapa saya bilang ada terjebak atau dilema? Ya kalau misalnya nanti mereka Amerika keluar, nanti siapa yang akan melindungi? Walaupun kemudian ketika Amerika masih di sini ya tentu saja itu masih di backup Amerika, itu satu. Tapi di sisi lain Amerika juga ikut membuat dilema. Kenapa membuat dilema? Ketika Amerika dalam hal ini Presiden Trump itu memaksa untuk mereka ikut menandatangani Abraham Accord, gitu, dalam konteks inilah normalisasi dengan Israel. Ini kan sebenarnya paket yang tidak pernah dibicarakan tapi tiba-tiba dibuat kejutan. Itulah kenapa kemudian ada seakan-akan ada dilema. Jadi apa yang dilakukan oleh misalnya Presiden Trump dalam hal ini itu adalah untuk bagian untuk juga memberikan penekan bahwa kali ini Oman, besok-besok siapa lagi nanti yang akan saya gebrak lagi, gitu. Jadi saya melihatnya gitu. Jadi Trump ini seakan-akan kemudian kali ini tidak melihat bahwa Anda itu adalah rekan saya, ally saya, sepanjang Anda tidak mau mengikuti apa mau saya, ya maka kemudian saya akan memberikan ancaman, gitu. Jadi ini taktik Trump bagaimana kemudian ingin memaksa
negara-negara di kawasan Teluk untuk mengikuti apapun perintah dari Trump. Ini yang kemudian bagi saya tadi kita melihatnya adalah mereka dijepit ya, negara-negara kawasan ini dijepit. Jadi posisinya dilemanya baik itu diciptakan oleh Iran maupun juga diciptakan oleh Amerika Serikat, Mbak Valen. Iya, mereka bermitra dengan Amerika Serikat, di sisi lain memiliki ketergantungan atau kepentingan ekonomi juga dengan Iran. Nah, kalau Anda melihat, ya memang harus tahu ya seperti apa kemudian sikap daripada sejumlah negara di Timur Tengah yang saat ini Anda bilang tadi terjepit. Apakah Anda melihat dengan dampak ini, seberapa besar potensi perang ini meluas menjadi konflik kawasan? Ya, pertama setidaknya kalau saya melihatnya ada 4 variabel penentu. Yang pertama tentu saja kita bicara tentang bagaimana soliditas dari Iran. Karena ada pihak yang melihat misalnya serangan kepada Kuwait itu dilakukan pada waktu dini hari, waktu setempat gitu, dan itu dilakukan oleh IRGC. Jadi ada yang menduga bahwa ini adalah sikap bagaimana IRGC sebenarnya tidak terlalu solid mendukung proses perdamaian. Itu satu. Yang kedua tentu saja harga energi global. Ini adalah memang tekanan yang paling cukup kuat untuk menekan Trump, baik itu maju atau mau mundur. Yang ketiga adalah jelas tentu posisi Rusia dan Cina, gitu ya. Karena apakah mereka kemudian akan ikut terbuka dalam konteks ini dalam mencegah mencegah konfliknya berlarut, atau kemudian mereka ingin kembali memaksa untuk agar perdamaian ini bisa berjalan, proses perdamaian. Dan keempat tentu saja variabel Israel. Kenapa? Karena memang Israel selalu ngotot agar perang kembali terbuka lagi. Jadi ada eskalasi dan eskalasi. Dan inilah kepentingan Netanyahu ketika mereka ingin berhadapan dalam pemilu domestik di Israel. Jadi saya pikir ada 4 variabel ini yang saling berkelindan satu sama lain, saling bisa ikut mempengaruhi apakah kemudian eskalasi itu menjadi nyata, gitu, yang kemudian menjadi tidak terkendali seperti dulu. Jadi Atau Anda kemudian mengatakan bahwa jika perang ini memanas yang diuntungkan adalah Israel? Oh iya, karena Israel jelas, Israel kalau dalam hal ini Netanyahu, iya jawabannya. Kenapa? Karena memang survei dari domestik Israel itu menghendaki adanya perang terhadap Iran. Gitu. Jadi dalam hal ini ketika di sana akan ada kontestasi namanya pemilu, maka Netanyahu akan bisa menjual bahwa partainya itu memang merespon aspirasi dari masyarakat untuk melaksanakan perang. Jadi ini lagi-lagi dalam konteks politik domestik gitu. Itu kan bertolak belakang misalnya dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat ketika sebagian besar masyarakatnya kini tidak waver untuk misalnya mendukung perang gitu. Itu Mas Anton, singkat saja, jadi indikator apa yang perlu dicermati publik untuk melihat konflik ini akan mereda atau justru menjadi lebih besar? ya, kalau saya melihatnya kita lihatnya apakah misalnya kan tentu sekedar tit for tat, jadi ada yang diserang kemudian ada aksi reaksi, hanya sebatas itu saja, itu berarti itu menunjukkan bahwa serangan mereka baik itu dari Iran maupun dari Amerika Serikat cenderungnya sifatnya adalah proporsional, gitu ya. Jadi mereka tidak ingin memperluas, gitu ya, memperluas. Jadi mereka sudah menakar, efeknya akan seperti ini. Kecuali ketika intensitas saling serang itu meningkat, maka kita waspada, memang ternyata eskalasi yang kemudian tidak bisa dihindari, atau kemudian ada korban sipil yang kemudian yang tadi unexpected ya, kolateral. Nah itu kemudian terjadi, ya mau tidak mau bisa jadi kemudian eskalasi kemudian tidak bisa kita cegah. Itu Mbak Valen. Baik. Banyak yang sudah membuktikan